Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sempurnakan Mati dan Dendamku. Cerita kali ini memasuki part yang kelima. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Setelah si Karen mendapatkan buku diary si Ica itu, Karen segera menyimpan buku itu ke tasnya. Ia berpamitan kepada Ingrid lalu memutar badannya. Segera pergi meninggalkan Ingrid sendirian di ruang guru. Rasa penasaran Karen kembali muncul. Ia kembali menoleh ke belakang hendak memeriksa keberadaan sosok wanita pemeluk boneka yang duduk di kursi di ujung koridor. Seketika ia kembali merinding. Wanita itu tetap berada di sana, masih dengan boneka dalam pelukannya. Bukan menyilangkan kaki, wanita itu duduk sambil menggoyang-goyangkan kakinya ke depan dan ke belakang. Bulu kuduk Karen semakin berdiri, seolah ingin mencabut dirinya sendiri. Saat itu juga, Karen melesat keluar area kompleks sekolah dan cepat-cepat pergi ke tempat pemberhentian angkot untuk segera pulang ke rumahnya. "Lu serius, Ren?" Dinara terkejut mendengar pernyataan si Karen. Ia beranjak dari tidurnya dan ia serius. "Ngapain juga gue ngada-ngada?" tukas Karen. Ia duduk tepat di tepian ranjang sebelah kanan di kamar Dinara. Pagi itu, sehari setelah Karen mengalami apa yang ia rasa teror, Karen langsung memaksakan dirinya untuk menjenguk Dinara. Biasanya di hari Minggu, Karen memilih untuk berolahraga. Namun ia enggan memendam lama-lama rasa rindunya pada sahabatnya itu. Meski di sisi lain Karen ingin membeberkan apa yang ia alami di hari sebelumnya sepulang eskul. Pelukan hangat ia terima dari Bu Daniar setibanya di rumah Dinara. Dan ketika Karen dipersilakan menuju kamar Dinara, ia merasa terpukul melihat kondisinya. Dinara lebih kurus dibandingkan ketika mereka terakhir kali bertemu. Kantung matanya tebal. Karen khawatir Dinara benar-benar gila. Namun setelah dihampiri, ternyata anggapan buruk Karen tidak terjadi. Dinara malah senang dan memeluk Karen dengan erat sekali. Diajak mengobrol pun, respon Dinara masih sangat baik. Setelah cukup berbasa-basi membahas keseruan yang Dinara lewatkan selama ia tidak masuk, pembahasan Karen mengerucut ke hal yang lebih serius. Ia bercerita panjang lebar apa yang dialaminya kemarin di sekolah. Ia pun menunjukkan buku diary yang ia dapat dari tangan Ingrid. "Gila, dia mirip banget sama elu ya," ucap Karen berdecak sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. "Gue ngerasa ngaca kalau di depan dia," keluh Dinara. "Terus gimana, Ren? Apanya? Yang di toilet wanita hantunya ngikutin ke rumah lu nggak?" "Untungnya enggak. Amit-amit kalau sampai ngikutin, Din." Karen bergedik ngeri. "Tapi gue masih penasaran sama cewek yang duduk di dekat belokan ke toilet. Apa bener dia siswa yang ngelakuin teror di sekolahan kita? Gue yakin banget dia yang ganggu gue di toilet. Dan gue yakin itu cewek bukan manusia. Penampilan sama tingkah lakunya aneh banget." Dinara termenung. Dalam benaknya, Dinara menerka-nerka apakah benar apa yang baru saja dikatakan oleh Karen. Tidak mungkin jika sahabatnya itu berbohong. Ekspresinya ketika bercerita penuh dengan keyakinan dan juga aroma kejujuran. Bahasa tubuhnya ketika bercerita pun sangat mendukung. Kesurupan massal yang menyebabkan Ines kehilangan nyawanya. Apa ada hubungannya dengan apa yang dilihat Karen kemarin? Tapi bagaimana dengan Suci? Apa semua ada hubungannya?
ucap Dinara dalam pikirannya sendiri. Pendapat lu gimana? Serga Dinara menghentikan lamunannya. Tentang apa? Tanya Karen melemparkan tubuhnya ke kasur. Hal napasnya bergemuruh. Ya, tentang Suci. Singkat, padat, dan jelas Dinara mengatakannya. Karen terperanjat. Baru kali ini dia melihat Dinara tertarik dengan kasus janggal yang dialami oleh Suci. Lu serius minta pendapat gue tentang itu? Apa mental lu udah bener-bener kuat? Dinara menarik nafas dalam-dalam kemudian berkata, iya, gue udah kuat kok. Seiring hembusan napasnya, posisi duduknya pun ia putar. Sekarang tepat di hadapannya sebuah jendela yang memancarkan cahaya matahari dari luar. Gue gak tahu pasti kejadian Ines sama Suci itu ada hubungannya apa enggak. Gue secara gamblang belum nemu benang penyambungnya. Tapi yang pasti, tragedi keduanya berawal dari tempat yang sama, yaitu sekolah. Ucap Dinara. Karen tampak berpikir hebat. Setelah beberapa saat, gue rasa juga gitu. Tapi jujur, pendapat gue sebelumnya bilang kalau tragedi itu cuma musibah, kecuali kasus yang dialami oleh Suci. Sampai saat ini, gue penasaran siapa yang bisa bikin dia kayak gitu. Jelas Karen, kemudian keningnya mengkarut. Kenapa lo bisa mikir gitu, Din? Imbuhnya. Dari apa yang lo ceritain, kalau lo ngerasa diteror sama cewek pemeluk boneka itu, kemungkinan dia juga yang jadi dalang kesurupan massal waktu pensi. Iya gak sih? Gue emang penasaran juga, Ren. Tapi gue belum siap menerima kemungkinan terburuk lagi. Mungkin gue mau nunda dulu deh sampai gue bener-bener siap nerima semuanya. Gak apa-apa kan? Maksud lu? Karen penasaran. Lu ingat sehari sebelum kematiannya, menurut penuturan Tante Lia, Suci keluar dari rumah sambil bilang ada hal penting yang harus Dinara tahu. Lu ingat kan? Serga Dinara. Karen kemudian mengangguk cepat. Gue belum siap. Apa kemungkinan terburuk yang bakal gue terima setelah tahu apa yang bakal Suci kasih tahu ke gue waktu itu? Soalnya dari situ kita tahu sendiri. Suci depresi, drastis banget kan? Entah monster apa yang lagi ngincar gue di sekolah. Keluh Dinara, air matanya meleleh. Dinara terisak. Karen kemudian bergeser mendekati Dinara. Lengannya ia lingkarkan ke bahu sahabatnya itu, lalu mengusapnya berulang-ulang kali. Apa korban pembunuhan selanjutnya itu gue? Serga Dinara sekenanya. Perkataan Dinara membuat Karen merasa dadanya dipukul oleh sebuah benda tumpul. Bagaimana bisa Dinara berpikir sejauh itu? Pantas tubuhnya menyusut. Elu jangan mikir yang enggak-enggak. Siapa tahu itu hasil dari elu yang mikir berlebihan. Ya makanya gue gak mau. Lebih tepatnya, gue belum mau ngusut penyebab depresinya Suci yang singkat itu. Gue pengen habis itu semua. Gue pengen tenang kayak waktu kita awal-awal masuk sekolah dulu. Gue mau jadi siswa yang belajar bener lagi kok. Jelas Dinara dalam pelukan Karen. Nah gitu dong, itu baru Udin sahabat gue. Hapus air mata lu, kusut banget kelihatannya. Dinara perlahan mengangkat kepalanya yang ia taruh di bahu Karen. Air matanya ia hapus, kesedihannya ia pangkas. Jadi kapan lu masuk? Besok. Perut gue masih sakit, Ren. Gue belum bisa kayaknya kalau besok masuk. Semoga aja 3 hari atau seminggu lagi deh. Lu bisa dikeluarin loh sama sekolahan. Jangan lama-lama kalau izin, sentak Karen. Iya, ini kan sakit, bukan izin. Dinara beranjak kemudian berjalan setengah mengitari Karen. Ia berjalan menuju lemari belajarnya, membuka laci, mengambil boneka, lalu kembali duduk di samping Karen. Dinara memeluk bonekanya itu. Din, jangan gitu ah. Lo kayak hantu cewek yang kemarin gue lihat loh. Ukuran bonekanya juga sama kayaknya. Gerutu Karen merebut boneka milik Dinara. Bulu kuduk merinding. Dinara tidak memberi perlawanan. Buku yang dikasih Ingrid udah lu baca?
Belum? Mau lu baca duluan apa gimana? Kalau mau, nih baca aja. Tawar Karen menyodorkan buku itu. Enggak ah, gue masih pusing lihat banyak tulisan. Lu aja dulu, tolak Dinara. Beberapa saat kemudian, ponsel Karen berdering, getarannya sedikit mengagetkannya. Tanpa sungkan Karen mengangkatnya. Ternyata ia mendapat sambungan telepon dari ayahnya. Karen diminta cepat pulang, ayahnya meminta bantuan. Din, sorry banget, gue pamit dulu ya. Boka minta bantuan gue bikin dokumen pemasaran nih. Wih, ibu sekretaris. Ya udah nggak apa-apa. Lagian ini yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Gue juga ngantuk, mau bobok lagi. Ucap Dinara dengan nada manja, kemudian terkekeh. Ye, awas lo kalau masuk. Gue bilangin Vero lo. Gerutu Karen setelah mendorong Dinara karena kesal. Candaan itu yang sangat mereka rindukan. Karen terkekeh, Dinara tersenyum, ada haru tersirat di raut mukanya. Setelah diberi izin oleh Dinara, Karen segera pulang ke rumahnya. Sementara Dinara, benar, dia langsung merebahkan tubuhnya, memeluk bonekanya, lalu terlelap. Buk, buk, buk. Pandangan Dinara terfokus pada seorang wanita yang tengah terduduk dan tertunduk tepat di sebelah kiri dari kakinya. Posisi duduknya membelakangi. Hanya tubuh bagian belakangnya yang terlihat. Panjang rambutnya sepunggung, tangannya seperti sedang memeluk sesuatu. Kedua kaki wanita itu berayun-ayun membenturkannya dengan kaki ranjang. Keterkejutannya belum reda. Kembali Dinara mendengar suara aneh dari arah lain. Suara seperti orang yang sedang mencakar-cakar dinding kayu. Dengan cepat ia alihkan pandangannya pada pinggiran lemari kayu bajunya. Di sana, sosok itu seukuran anak remaja tengah berjongkok di atas meja belajarnya, tanpa baju dan celana. Tubuh sosok itu hitam legam, posisinya pun membelakangi. Tangan kanannya yang berkuku panjang itu bergesekan dengan dinding lemari baju yang terbuat dari kayu. Dua sosok itu membuat Dinara tidak bisa berkedip. Lidahnya keluh, teriakannya tertahan di kerongkongan. Tatapannya bergantian pada sosok wanita di dekatnya dan sosok budak hideng yang ada di samping lemari. Budak hideng dalam kasana perhantuan di tanah Sunda adalah sejenis hantu yang biasanya memperlihatkan wujudnya sebagai seorang laki-laki tanpa busana yang mempunyai tubuh yang sangat hitam legam. Sosok ini sering kali menghuni satu kamar. Ia memang usil dan mempunyai aura negatif yang cukup kuat. Beberapa menit lamanya Dinara tercengang dengan kehadiran dua sosok astral di kamarnya. Namun beberapa saat kemudian hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Secara bersamaan kedua sosok itu menoleh ke arahnya. Wanita dengan rambut sepunggung di dekatnya menolehkan kepalanya 180 derajat layaknya burung hantu. Wajahnya itu setengah hancur. Darah segar banyak bercucuran, belatung nampak berkelihatan. Sementara hantu budak hideng menoleh ke arah Dinara dengan wajah yang rusak, seperti baru saja terlindas truk. Jangan! Dinara terbangun, langsung terduduk dan melihat ke setiap sudut dan celah di kamarnya. Keringat dingin sudah membasahi tubuh, napasnya pun tersengal, tidak beraturan. Dinara tidak melihat apapun. Suasana di kamarnya masih sama seperti saat sebelum ia tidur. Bonekanya sudah tidak ada di dalam pelukannya. Boneka yang diberinya nama Suci itu sudah duduk manis di atas meja belajar. 5 hari lamanya semenjak Karen menjenguk. Dinara mengalami banyak sekali hal mistis, bahkan ada yang terbilang ekstrim. Dinara hampir kehilangan kedua bola matanya, juga rambut indahnya. Sampai-sampai Dinara harus dibawa ke desa J di pelosok Garut untuk direhabilitasi. Kisahnya berawal ketika di malam Selasa, Dinara haid. Ia tidur dengan gelisah, setiap jam hampir terbangun, hingga tepat jam 12. Dinara ini memanggil Biici untuk menemaninya. Seperti biasa, Biici dengan lapang dada bersedia. Rasa kegelisahan perlahan menjauh. Biici pun tidur di samping Dinara.
Jam setengah 3 dini hari, angin dingin terasa menelisik dari belakang. Padahal cuaca kota Bandung kala itu masuk di fase cuaca panas. Dinara menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Namun anehnya, angin dingin itu tetap dapat menyelinap masuk dan menyergap. Perlahan keadaannya mulai terjaga. Meski terpejam, kantuknya tidak lagi terasa. Ia kemudian menoleh ke belakang. Siluet Piichi ia lihat membelakanginya. Dinara berniat akan menempelkan punggungnya dengan punggung Piichi. Hal itu dianggapnya sebagai penghangat darurat. Ia perlahan menggeser tubuhnya, menggeliat mendekati Piichi. Kenyamanan dan juga kehangatan seketika didapatnya setelah punggungnya menempel di punggung Piichi. Dinara kembali memejamkan mata, berusaha tidur bermenit-menit, kantuk tidak juga datang. Malah angin dingin yang kembali menyapanya, bukan dari belakang melainkan dari depan. Dia kemudian mengerut-ngerutkan dahinya. Angin itu dirasa mempunyai kehendak sendiri. Tangannya berusaha meraih bantalnya. Namun anehnya bantalnya ini menjadi sangat berat. Ia mengangkat kepalanya, masih dalam keadaan terpejam, lalu mencoba mengangkatnya kembali. Tetap berat, sesuatu yang berat seperti menahannya. Dinara, kemudian ia mencoba menopang tubuhnya dengan sikut kanan. Ia mencoba membuka mata, Dinara langsung terhenyak. Di depannya sosok hitam sedang menyeringai padanya. Air liurnya terlihat menetes, aroma terbakar menyeruak. Dinara buru-buru melepas topangan lengannya, menjatuhkan tubuhnya dan menutup wajahnya. Dinara merasa ngeri, tetesan keringat keluar dari keningnya. Selain melihat air liur yang menjijikan dan mencium aroma terbakar, Dinara pun melihat mata makhluk itu bercahaya merah delima. Mulut Dinara pun seketika kaku. Tidak ada doa, tidak ada sholawat yang biasa dilafalkan. Sesuatu menggelitik punggung tangan yang menutupi wajah. Bukan menggelitik. Lebih terasa seperti menggaruk dan juga menusuk-nusuk. Detak jantung Dinara semakin benderang. Tangannya ia turunkan karena risih. Perlahan Dinara yang dilanda rasa penasaran pun membuka mata. Ketika benar-benar terbuka dan juga hampir keluar dari bonggolnya, Dinara pun melihat tangan makhluk hitam berkuku tajam itu mengayun cepat membentuk cakaran, melesat lurus ke mata Dinara. Dinara seketika mengelak, lalu dia menjerit. Jeritannya begitu sangat keras. Naas jeritan itu bercampur dengan jeritan kesakitan. Ternyata rambut panjangnya sudah terikat pada kipas angin besi tepat di belakangnya. Dinara yang memeriksa ke belakang pun tidak melihat Piichi. Kipas angin mulai berputar. Makhluk hitam menjijikan di depannya semakin brutal. Dinara menjerit sejadi-jadinya. Tidak butuh waktu lama bagi Dinara untuk menerima bantuan. Bu Daniar, ibunya, bersama Piichi membuka pintu kamar dengan cepat. Seketika makhluk hitam itu pun menjadi kabut hitam dan kemudian dia menghilang. Namun kipas angin besi di belakangnya tetap berputar dengan kencang. Melihat Dinara yang meringis, Bu Daniar langsung meraih terminal listrik untuk mencabut kabel kipas angin. Putarannya berhenti perlahan. Dinara merasa rambutnya sedikit lagi tercabut seluruhnya. Beberapa tetes darah sudah keluar dari beberapa bagian kepalanya. Ia menangis, memeluk ibunya dan juga Piichi. Jumat siang, Dinara sudah tidak kuat lagi menahan teror di kamarnya sendiri. Ibunya berinisiatif untuk membawa Dinara mengobati anak sematawayangnya itu ke kampung halaman Piichi. Desa J, desa di salah satu kecamatan di Kabupaten Garut. Mobil ayahnya melesat menuju desa yang dituju. Di perjalanan, setelah Piichi memberinya minum air putih sebelum memasuki kawasan Cileunyi, Dinara menghabiskan waktu dengan tidur pulas. Sadar-sadar ia sudah dibangunkan ibunya ketika mobil baru saja berhenti di depan sebuah kapura gang kecil.
Kaca mobil sudah menghitam, lampu mobil menyala terang ketika pintu mobil dibuka. Dinara memeriksa ponsel, sudah pukul 9 malam. Ayo sayang, ajak Bu Daniar menarik tangan Dinara. Dinara yang masih terus meraih kesadarannya pun berjalan masuk ke dalam gang. Setelah beberapa puluh meter melewati dua bangunan yang menghimpit, hutan bambu langsung menyambutnya. Di langit, bulan seolah menyaksikan bulu kuduknya berdiri ketika ia sadar kalau ternyata di bawah hutan bambu itu banyak sekali makam. Batu nisannya berbentuk sama, semua berwarna hitam. Kok kita ke pemakaman, Mah? Dinara heran. Bukan, Nak. Rumah orang yang mau kita tuju itu, ya gak jauh setelah gubuk itu. Tunjuk Bu Daniar ke arah depan. Masih jauh, gelap. Ia tidak yakin gubuk itu terlihat lama sekali tidak digunakan. Dan itu hampir rubuh. Dinara tidak yakin akan menemukan tanda-tanda kehidupan di sana. Semakin jauh melangkah, Dinara semakin ketakutan. Tanpa sadar ia terus berulang kali mengusap tengkuknya sambil terus mengamati sekitar. Neng, jangan meleng, fokus ke jalan saja, banyakin istighfar, seru Biici dari belakang. Astagfirullah, gubam Dinara langsung menuruti Biici. Ketika mereka benar-benar melewati gubuk, jalan setapak yang mereka lalui itu bercabang, lalu Bu Daniar lantas mengambil jalan yang ke kanan. Pemukiman belum juga terlihat, hanya setitik cahaya jauh di depan yang menjadi setitik harapan bagi Dinara akan adanya kehidupan. Ia sungguh merasa berada di planet lain saat ini. Semakin mendekati titik cahaya, barulah Dinara merasa lega karena titik cahaya yang dilihatnya ternyata berasal dari lampu teplok yang terpasang di depan rumah panggung. Namun di sisi lain, Dinara tidak habis pikir, mengapa di lahan seluas dan juga semenyeramkan itu terdapat sebuah rumah, bahkan satu-satunya rumah yang ada di sana. Ia sendiri tidak dapat memastikan. Area setelah rumah itu hanya berhiaskan rindangnya pepohonan. Punten, sapa Bu Daniar mengetuk pintu rumah itu. Punten. Lalu kemudian pintu kayu di hadapan Dinara ini perlahan terbuka. Suara berdecitnya membuat ia semakin penasaran, seperti apa sosok yang sangat pemberani bermukim di tempat yang sangat menyeramkan ini. Eneng Ici, tegur seorang lelaki tua seumuran kakeknya. Lelaki tua itu masih tampak bugar, punggungnya masih tegak, suaranya masih lantang, tangan kanannya bersandar pada sebuah tongkat kayu. Sehat, Bah? Bu Daniar lebih dulu menghampiri dan mencium tangan sosok tua itu, sebelum diikuti Biici, Pak Yanuar, dan juga Dinara yang masih gamang. Siapa dia? Katanya kampung Biici. Tapi kok Mama kenal orang ini? Dinara bergumam. Lelaki tua menyebut dirinya dengan nama Bah Aden. Ia dengan sangat akrab mempersilahkan rombongan Dinara masuk. Di dalam, tanpa basa-basi, Bu Daniar langsung mengutarakan niatnya datang ke sana. Dinara, anaknya, akan menjalani masa rehabilitasi di sana. Mbak Aden tidak sendirian. Ketika baru saja Bu Daniar selesai berbicara, seorang nenek-nenek keluar dari balik tirai. Bu Daniar dan juga Biici langsung menghampirinya, sama seperti kepada Mbak Aden. Mereka juga mencium tangannya. Nanti selama kamu di sini, anak kamu bakal banyak ditemenin Nini Rum, iya Neng? Jelas Mbak Aden, ia memanggil Bu Daniar dengan sapaan, yaitu dengan sapaan Neng tersebut. Iya, Bah. Dinara kemudian tersentak. Ia tidak tahu jika harus menginap di sana. Bayangan itu, sosok-sosok itu sangat mengkhawatirkannya. Belum lagi suasana di dekat rumah itu. Tidak ada apapun selain pemakaman dan rindangnya pepohonan. Nggak mau, Ma. Bisa nggak kalau aku diobatinnya sekarang, terus besok pagi langsung pulang? Atau lebih cepat lebih baik deh. Keluh Dinara. Tenang, kamu di sini nggak akan kenapa-napa.
Mbak Aden sama Nini Rum itu orang baik loh. Mama juga sering berobat ke sini waktu masih perawan. Mama emang sakit apa? Dinar menelisik. Mama kamu itu katanya orang paling cantik di kampungnya. Katanya banyak cowok yang suka dan juga gangguin mama. Itu yang papa denger, Din. Jelas Pak Yanuar yang berada di samping Dinara. GR kamu, katus Dinara. Kenyataannya begitu kok, ucap Bu Daniar sambil terkekeh. Sekarang apa tanya, jawab jujur. Perasaan kamu gimana di rumah ini? Ya kayak di rumah sendiri sih bah, nyaman banget, jawab Dinara memutarkan pandangannya. Aneh memang, semenjak Dinara menginjakkan kakinya di rumah Bah Aden, perasaan merinding seketika hilang entah kemana. Suasananya meskipun temaram, hanya bercahaya kalau teplok di setiap ruangan, tidak membuatnya takut seperti di luar rumah itu. Jadi, tapi sekolah aku gimana mah? Tanya Dinara kepada ibunya. Tenang saja, nanti mama yang urus ke wali kelasmu. Yang terpenting sekarang kesehatan mental kamu dulu sayang, jawab Bunda Niar. Oke aku mau mah, berapa lama emangnya? Ucap Dinara malu-malu. Seminggu, jawab Mbak Aden. Tanpa perlawanan Dinara mengangguk pelan. Nih, canda ke kamar. Mbak Aden meminta Nini Rum membawa Dinara ke kamar. Dengan pasti, Dinara beranjak, kemudian mengikuti Nini Rum berjalan menuju kamar. Pak Yanuar membantu membawakan barang-barang keperluan Dinara. Neng, kamu harus waspada ya, anak kamu bisa saja mati loh, ucap Mbak Aden setengah berbisik kepada Bu Daniar. Kenapa bah? Bu Daniar dan juga Bi terkesiap. Bu Daniar memajukan badannya, menajamkan pendengarannya. Abah lihat, anak kamu itu dijahili Arya Kendeng. Petir menyambar Bu Daniar. Nama itu berdengung lagi di telinganya, nama yang sudah ia lupakan sejak dulu kala, sebelum memutuskan hijrah dan menikah. Ya terus gimana bah? Kenapa bisa dia ini kok ada di Bandung lagi? Bu Daniar panik. Kali ini ancaman besar subuh sedang mengintai anaknya Dinara. Tetap jaga doa terbaik buat anak kamu. Jangan pernah lepas. Insya Allah Abah bantu semampu Abah. Perkara dia datang ke Bandung, Abah tidak tahu pasti. Tinggalnya di mana juga Abah tidak bisa lihat. Lelaki bejat ini ilmunya sudah meningkat. Dia bisa menyamarkan energi keberadaannya. Jelas Abah Aden. Terus, kenapa Abah bisa tahu Arya Kendeng menjahili Dinara? Tanya Bi Iji. Kelihatannya itu masih jadi kelemahannya. Dia belum bisa menyamarkan energi yang dia tanam di orang lain, khususnya di tubuh Dinara. Sebelum hari itu benar-benar terjadi, kita harus berusaha hentikan dia, tutup Abah Aden. Bagaimana tidurnya, Neng? Sapa senyum Nini Rum ketika istri Abah Aden menyingkapkan tirai yang menjadi pintu kamar. Dinara masih berusaha meraih segenap kesadarannya. Tepian-tepian matanya terasa begitu lengket. Namun begitu, tubuhnya ini terasa ringan dan juga begitu segar. Sholat dulu, sudah azan, ucap pelan Nini Rum sembari menyimpan gelas berisi air di atas meja kayu di samping rajang besi yang dipakai oleh Dinara. Enak nih, saking enaknya sampai gak ada mimpi, ujar Dinara mengucek-ngucek matanya. Kotoran matanya sudah meluas dan juga pekat. Dinara beranjak hati-hati menuruni ranjang. Derit besi yang beradu menandakan ranjang itu sudah berumur sekitar puluhan tahun. Karat pun sudah menghiasi beberapa sisinya. Nini Rum kemudian meraih tangan Dinara dan menggenggamnya. Ia menuntun pasiennya itu menuju kamar mandi. Setelah menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, Dinara kembali menghampiri Nini Rum. Dengan tutur kata yang sangat halus, Nini Rum meminta Dinara untuk meminum minuman yang sebelumnya ia bawa. Tanpa perlawanan sama sekali, Dinara sedikit mengubah posisi duduknya untuk mengambil minuman itu. Hanya air putih, pikir Dinara.
Namun setelah satu tegukan melewati kerongkongannya, dah, sesuatu seperti memukul punggungnya sehingga tubuhnya tiba-tiba menegak dan juga matanya membelalak. Dinara merasa sesuatu berdesir dari setengah badannya naik ke ubun-ubun. Sesuatu itu terasa membawa jarum yang sangat tajam. Ketika berdesir, ujung-ujung kulit Dinara terasa ditusuk-tusuk. Ia kemudian meringis kesakitan. "Air apa ini, Nik?" "Air putih," jawab Nini Rum. "Terus kenapa badan saya?" "Tidak usah khawatir, air itu sudah diberi doa oleh Abah sebelum beliau ke masjid. Lagi pula reaksimu itu bukan dari tubuhmu sepenuhnya, tapi dari makhluk lain yang mencoba mengendalikan tubuhmu." Jelas Nini Rum memotong perkataan Dinara. "Makhluk lain? Mengendalikan? Apa maksudnya?" Dinara bertanya-tanya dengan heran. Mukenanya belum ia lepas. "Di dalam tubuhmu itu sudah bersarang makhluk yang bisa mengganggu kejiwaan, bahkan mengancam nyawa kamu. Kalau kamu tidak segera diselamatkan, tubuh kamu itu akan menjadi mainan baru buat dia." "Makhluk apa yang ada di dalam tubuh aku, nih? Dan kenapa dia tiba-tiba bisa ada di sini?" Nada bicara Dinara kini terangkat. "Biar apa yang menjelaskan padamu. Di sini Nini hanya sebagai perpanjangan tangan Abah dalam penanganan ini. Karena ya tidak mungkin Abah ini menanganimu secara langsung. Beliau sangat memuliakan dan juga menghormati harkat dan martabat seorang wanita. Dan pertanyaanmu itu, mengapa makhluk itu bisa tiba-tiba ada? Bisa saja karena kamu terlalu sering melamun." Seketika Dinara terkesiap. Dalam benaknya, mungkin ini yang selalu dijadikan guyonan teman-teman di sekolahnya. Kalau jangan terlalu sering melamun, karena nanti bisa kesurupan. Sekarang Dinara mengalaminya secara nyata. Perlahan ia semakin yakin jika hal-hal gaib itu memanglah sangat nyata. "Baru satu tegukan, ambil 2 tegukan lagi ya. Kamu harus minum dalam 3 tegukan," pinta Nini Rum. Dinara menggeleng. Ia masih membayangkan rasa sakit yang tiba-tiba menyeruaknya. "Jangan khawatir, selanjutnya tidak akan ada rasa sakit." Begitulah jelas Nini Rum. Pelan-pelan Dinara mendekatkan mulut gelas ke tepian bibirnya. Ia tidak akan memasukkan airnya secara langsung dalam jumlah banyak, tetapi akan mengisapnya sedikit demi sedikit. Ia sangat takut rasa sakit yang tiba-tiba itu akan terasa lagi. Isapan pertama, setelah sedikit air meluncur ke kerongkongan, Dinara tidak merasa apapun. Ia menjadi yakin akan mengambil tegukannya. Tegukan kedua aman-aman saja, dan tegukan ketiga juga aman-aman saja. Dinara tidak merasakan sakit sama sekali. Namun perlahan, entah hanya penglihatannya secara nyata atau sebuah halusinasi, dari pundaknya Dinara samar-samar melihat asap hitam keluar dari tubuhnya. Seiring keluarnya asap hitam itu, Dinara menangkap suara yang sangat berat berkata, "Awas saja kau." Kemudian air dingin seperti diguyurkan dari atas ubun-ubunnya. Segar sekali. "Aman kan?" tanya Nini Rum dijawab anggukan kepala oleh Dinara. Nini Rum pun menyimpulkan senyumnya. Kemudian terdengar suara pintu terbuka membuat Nini Rum menoleh ke arah tirai. Seakan ia sudah tahu bahwa Abah Aden akan datang. Tidak lama kemudian, hanya berselang hitungan detik, tirai kamar Dinara ada yang menyingkapnya. Tampak seorang pria tua kemudian bersandar dengan bahu kirinya di kosen pintu. "Bagaimana nih?" "Aman, Bah. Tadi sudah ada reaksi, tidak terlalu parah," jawab Nini Rum. "Alhamdulillah. Cepat-cepat Nini kasih Neng Dinara sarapan, jangan sampai perutnya kosong." "Iya, Bah." "Makasih, Bah," ucap Dinara canggung. "Sama-sama. Mau pulang sekarang?" tanya Abah meledeki Dinara. Tawa kecilnya kemudian menggelitik. "Hehe, enggak, Bah. Aku betah banget ada di sini.
ucap Dinara mengakui. Aba Aden pun tersenyum. Ia berlalu sambil menutup kembali tirainya. Demikian dengan Nini Rum, ia meraih gelas dari tangan Dinara, lalu kemudian menyimpannya kembali ke atas meja. Nini Rum berjalan dan berpamitan kepada Dinara untuk hendak membuatkannya sarapan dulu. Sang mentari perlahan semakin melebarkan sinarnya. Gelap yang dari tadi menyelimuti sedikit-sedikit mulai sirna. Adegan kejar-kejaran dua sejoli burung pipit pun menjadi pemandangan yang cukup jarang Dinara temui di kota. Dinara terduduk di kursi ruang tamu menghadap ke arah jendela. Di seberang sana, ia hanya melihat hamparan pepohonan yang dibatasi oleh jalan setapak. Buku Raja Gombalnya ternyata ia bawa ke rumah Aba Aden. Mau bagaimana lagi, ponselnya untuk sementara waktu dipegang ibunya. Jadi daripada tidak ada hiburan sama sekali, Dinara ingin menghibur dirinya dengan membaca tulisannya sendiri di buku itu. Kemudian terdengar sebuah batuk berat terdengar dari arah kamar pertama. Satu kamar lainnya yang berada di samping kamar yang Dinara tempati. Di dalam kamar itu, Dinara memang merasa ada seseorang selain dirinya. Pak Aden dan juga Nini Rum. Dinara tidak sempat menanyakannya kepada Pak Aden ataupun Nini Rum pada kala itu, karena ia sendiri merasa tidak enak sebagai tamu yang baru saja datang. Aba Aden dan juga Nini Rum sendiri sedang berada di luar tepat di teras rumah. Mereka berdua terlihat oleh Dinara dari balik kaca sedang membersihkan dedaunan kering yang berserakan karena gugur. Jadi siapa yang berada di kamar itu? Apakah anak Aba Aden atau cucunya atau pasien lain? Ia belum dapat memastikan. Batuk kembali terdengar, suaranya semakin memprihatinkan. Tenggorokannya terdengar seperti sudah robek dan akan lepas. Dinara yang kasihan mendengarnya berniat untuk menolongnya. Namun baru saja beranjak, langkahnya terhenti oleh Aba Aden yang tiba-tiba masuk rumah membuka tirai dan melesat menuju kamar di samping kamar Dinara yang ternyata berada di paling ujung. Dinara kembali memusatkan perhatiannya pada buku miliknya. Ia kembali duduk dan juga mulai membuka bukunya. Ketika halaman pertama ia buka, ia bayang-bayang kenangannya bersama Vero terlintas dan tertancap begitu saja di dalam pikirannya. Bayang-bayang itu, kejadian itu adalah alasan mengapa sikapnya sekarang begitu tidak elok kepada Vero. Padahal Vero adalah anak dari sahabat ibunya. Kala itu Dinara dan juga Vero masih duduk di kelas 2 SMP. Dinara pada saat itu belum mengenal apa itu jilbab dan sejenisnya. Bahkan malah sebaliknya, Dinara sering meledek orang-orang yang memakai pakaian tertutup dengan sebutan gorden berjalan. Dan Dinara memilih untuk mengenakan pakaian serba minim. Saat SMP hatinya ia sudah terpaut pada satu lelaki pujaannya. Lelaki itu bernama Vero. Begitupun Vero, Dinara adalah wanita pujaannya. Mereka berdua menjadi pasangan paling terkenal di SMP dulu. Banyak di antara siswa lelaki yang kecewa karena tidak dapat mendapatkan hati Dinara. Juga sebaliknya, banyak di antara siswa perempuan yang harus gigit jari karena gagal mendapatkan perhatian dari Vero. Dan banyak juga siswa yang menilai bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang ideal bagi kedua sejoli yang sedang memadu kasih. Namun itu nampak cangkangnya saja. Dari dalam seiring waktu berjalan ternyata Vero semakin menunjukkan taring aslinya. Di sebuah malam, tepatnya malam minggu, Vero mengundang Dinara untuk makan malam bersama keluarganya. Ia menjemput Dinara dengan motor metik ayahnya. Sesamanya di rumah Vero, Dinara tidak melihat seorang pun. Dinara bertanya keberadaan orang tua Vero, dan Vero pun hanya menjawab, "Mereka nanti nyusul, sekarang lagi pada di kamarnya. Kita berdua aja dulu sayang." Dinara dengan polos mempercayai Vero. Ia diajaknya ke ruang makan. Di sana sudah tersedia banyak sekali makanan. Setelah mereka berdua menyelesaikan makan, Vero tiba-tiba beranjak dari kursinya lalu memeluk Dinara dengan erat. Lelaki itu mulai menggerayangi Dinara.
Namun untungnya Dinara masih mempunyai kehormatan. Ia berontak tetapi Vero malah terus mengejarnya. Dinara teringat akan nasihat ibunya, bahwa menjadi seorang wanita haruslah mempunyai kehormatan dan selalu menjaganya. Itu yang selalu Dinara pegang erat-erat dalam genggamannya. Vero terus mengejar, ia semakin beringas. Dinara semakin tersudut. Lelaki pujaan Dinara itu lebih terlihat seperti babi yang hendak melepaskan nafsu bejatnya. Dinara yang sudah hampir terlucuti pun tidak habis akal. Di dekatnya ada setumpukan alat makan lengkap dengan sebilah pisau. Dinara pun segera meraih pisau itu dan ketika Vero yang semakin beringas menghampirinya, Dinara kemudian memotong cuping telinga kiri Vero. Lelaki bejat yang sering mengobrol kata cinta padanya itu pun seketika tersungkur dan mengerang kesakitan. Dan seketika itu juga Dinara kabur dari rumah Vero dengan perasaan menyesal. Ia tidak ingin menemuinya dan juga ditemui oleh Vero lagi. Ia tidak menyangka lelakinya itu sangat biadab. Pria hijrah yang dilakukan Dinara bukan semerta-merta kejadian buruk yang dialaminya ketika berhubungan dengan Vero. Itu semua berawal dari dirinya membaca sebuah cerita hikmah yang kemudian dialami oleh seorang muslimah di salah satu negara di Timur Tengah sana. Muslimah tersebut kemudian ditembak oleh tentara Zionis karena tidak mau melayani kebengisan nafsu mereka, dan meskipun tewas tertembak, jenazahnya dalam keadaan tersenyum. Cerita itu membuat Dinara terenyuh. Ia menyimpulkan bahwa wanita tersebut dapat meninggal secara indah karena ia menjaga kehormatannya, terkhusus auratnya. Selain dari cerita yang ia baca, dari pengalaman buruknya pula Dinara memutuskan untuk mantap berhijrah. Air matanya tidak terasa meleleh. Dinara yang kembali mengingat masa-masa kelamnya itu merasa beruntung masih mendapat kasih sayang dan juga cintanya. Tidak hentinya ia mengucap istighfar lalu hamdalah. Keberadaan Vero di SMK Kemala Bangsa hanya dibuat angin lalu baginya. Ia pun sebenarnya meragukan keputusan Vero untuk mendaftar di sekolah yang sama dengannya. Sedikit ada sangkaan kalau Vero memilih untuk mendaftar ke SMK Kemala Bangsa karena ia sengaja ingin mendekati Dinara lagi. Memang kacau kalau memang begitu adanya. Syukur masih terucap lewat bibirnya. Tidak terasa cahaya matahari semakin menembus masuk ke dalam rumah. Hangat mulai dirasakannya. Keringat pun nyatanya sudah bermunculan. Dinara seketika tersadar dengan kejadian sebelum ia melamun cukup lama itu. Batuk orang di dalam kamar tadi ternyata sudah lama tidak terdengar. "Neng," tegur nenek Rum dari balik tirai. Dinara terkaget saking mendalami lamunannya. Ia bahkan tidak menyadari nenek Rum sudah berada di dalam rumahnya. "Ah iya nih, mandi dulu, nenek sudah persiapkan air khusus buat kamu," seru nenek Rum. "Jam berapa sekarang?" Dinara kemudian mengucek matanya, berusaha memperjelas bilangan angka yang tertera pada jam dinding kamar. Detiknya terdengar sangat jelas, menyisipkan keheningan. Setelah buram dari pandangannya hilang, Dinara dapat melihat dengan jelas jarum pendek jam itu terpaku di angka 2. Jarum panjangnya tertahan di angka 1. Dinara kemudian terbangun di jam 2:05 dini hari. Masih jauh sekali dari banyak lantunan pujian-pujian dan azan seperti yang ia dengar kemarin. Dinara kemudian terbangun karena ada sesuatu yang mencengkeram perutnya. Rasa itu tidak dapat ia tahan. Ia ingin segera membebaskannya. Dinara meringis melihat ke arah lampu teplok. Meski cahayanya telah temaram, di luar kamar pun sepertinya Nenek Rum mematikan semua lampu teplok. Dinara kemudian mengumpulkan keberaniannya. Ia tidak mungkin membuang isi perutnya di dalam kamar. Beberapa saat berdiam dan merasa keberanian sudah cukup terkumpul, Dinara berdiri dari posisi tidurnya. Ia mengambil lampu teplok untuk dijadikan penerangan. Tirai kemudian dibuka. Tengguran keras dari kamar sebelah itu mengganggu sejenak perhatiannya. Ia sebenarnya sangat penasaran siapa yang berada di dalam sana.
Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, semakin banyak kan misteri yang terungkap di part-part ini dan juga part-part setelahnya. Jadi, untuk kalian yang masih penasaran dengan misteri selanjutnya, apa saja yang belum terungkap dari cerita ini? Karena di akhir ceritanya ataupun di akhir partnya banyak sekali plot twist yang akan membuat kita tercengang ya teman-teman. Jadi, saksikan terus hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Subscribe untuk kalian yang belum dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kelanjutan dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.